Aduh, ini lagi. Itulah kalimat pertama yang terlintas dalam pikiranku saat aku masuk ke kelas baruku. Aku baru saja naik ke kelas 2 SMA dan inilah hari pertamaku. Di sana aku melihat murid-murid, ekspresi wajah yang datar dan tatapan yang kosong. Aku pun melirik ke arah pojok kanan kelas, di mana ada perempuan yang sedang main dengan gawai berlambang apel sambil minum dari tumbler mewah. Aku pun spontan mikir, wah, ini orang bisa gue deketin nih. Pasti calon-calon pentolan kelas. Aku pun menghampirinya dan mengambil tempat duduk di sampingnya. Hai, nama kamu siapa? Itulah kalimat pertama yang aku ucapkan kepadanya. Halo, nama aku Chloe. Kalau kamu siapa? Balas dia. Nama aku Bintang. Kamu murid baru di sini ya? Perasaan aku baru lihat kamu di sini, ucap aku. Iya, aku baru aja pindah ke sini. Dari perkenalan itu pun kita semakin dekat. Mulai dari nongkrong, main, gosip, semua aku ikuti dan lewati bersamanya. Semua perkataan dan permintaan aku turuti. Ambilkan kursi, bawakan tas, isikan botol minum, dan lain-lain. Suatu hari saat jam istirahat, di tempat biasa para murid perempuan berkumpul dan makan, aku dan Chloe sedang membahas seseorang yang aku tidak tahu siapa, karena mereka menggunakan nama samaran, yaitu Apel. Kasian ya si Apel ini, kayaknya dimanfaatin terus sama temennya, ucapku dalam hati. Keesokan harinya, aku bertemu dan bertukar cerita dengan teman lamaku. Namanya Cindy. Kita sudah kenal lama sejak SD. Hubungan kita sudah tidak begitu dekat karena aku lebih dekat dengan Chloe sekarang. Cindy bercerita betapa kasihannya dia melihat kondisiku sekarang. Aku bingung dengan analisa dia tentang diriku. Maksudmu apa, Sin? Tanyaku. Ia hanya merespon dengan menggelengkan kepalanya, lalu pergi. Jiwa penasaranku menyala. Kamu tahu nggak Bintang? Katanya sambil menunduk ke arahku. Ada anak kelas sebelah yang disuruh-suruh sama terangnya setiap hari. Disuruh fotokopi, beliin makanan, bahkan ngerjain tugas-tugas. Kayak kacung gitu. Aku tertawa kecil. Seriusan? Ya ampun, kok mau aja sih? Iya, aku juga nggak ngerti. Chloe menggeleng sambil nyuap nasi goreng. Kalau aku jadi dia, udah aku tinggalin tuh temen. Aku ikut tertawa. Padahal entah kenapa rasanya aneh. Mungkin karena aku tahu kalau ada orang yang paling sering disuruh-suruh di sekolah ini, ya aku. BTW Bintang, Lanjut Chloe santai. habis makan kamu bisa bantu tolongin aku ke ruang guru nggak? Aku disuruh ngambil formulir, tapi males banget jalan. Aku langsung mengangguk. Iya, gampang. Chloe tersenyum lebar. Makanya aku suka deh punya teman kayak kamu, selalu bisa diandalkan. Aku menatapnya, pura-pura sibuk dengan makananku. Di meja itu cuma kami berdua. Di ujung kantin, aku lihat Cindy sedang makan sendirian. Dia melambaikan tangan. Aku sempat balas. Tapi Chloe langsung memotong pandanganku ke Cindy dengan ngomong, Kamu tahu nggak? Minggu depan aku mau ikut lomba debat. Kayaknya seru deh kalau kamu bantu aku latihan nanti sore. Oke, jawabku cepat. Jam istirahat habis.
Chloe duluan keluar kelas. Aku bantu buangin bekas makanannya sebelum nyusul. Di tangga, Cindy menepuk bahuku. Bisa ngomong bentar? Sekarang, Sebentar aja. kami duduk di bangku belakang gedung. Cindy menatapku dengan ekspresi yang susah ditebak. Kamu masih sering sama Chloe ya? Aku mengangguk. Iya, kenapa? Dia baik. Aku tertawa kecil. Ya, baiklah. Kenapa sih nanyanya kayak gitu? Cindy menghela nafas. Nggak tahu, aku cuma sering lihat kamu bawain tasnya, fotokopi tugasnya. Bahkan waktu dia telat kamu yang masukin absen buat dia. Lah, itu kan cuma bantuin teman, Teman atau majikan? katanya datar. Aku tidak langsung jawab. Sin, Chloe itu orangnya sibuk. Aku cuma bantu aja. Cindy menatapku lama. Aku cuma kasihan aja, kamu nggak sadar. Tapi semua orang ngelihat kamu kayak kacungnya dia. Aku mendadak ingin marah, tapi yang keluar cuma tawa tipis. Ya elah, Sin. Aku nggak segitunya kok. Padahal kata-katanya tidak sepenuhnya salah. Minggu berikutnya, aku bantu Chloe latihan debat setiap sore. Aku yang siapin teks, aku juga yang bantu cetak. Pas lomba dimulai, dia tampil keren banget. Percaya diri, suaranya lantang. Waktu diumumkan menang, dia langsung dikerubungi anak-anak lain. Aku berdiri di belakang, ikut tepuk tangan. Selesai acara, Chloe datang menghampiri. Bintang, aku menang. Katanya ceria. Selamat, jawabku, masih senyum. Makasih ya, kamu ngebantu banget. Oh ya, tolong simpan pialanya bentar ya. Aku mau foto sama panitia, jangan rusak ya. Aku menerima piala itu tanpa banyak pikir. Berat. Mungkin bukan cuma karena logamnya, tapi juga karena sesuatu di dalam dadaku yang mulai terasa sesak. Malamnya, aku buka Instagram. Chloe upload foto dia megang piala. Captionnya panjang, penuh ucapan terima kasih. Tapi namaku nggak ada. Aku lihat lama. Ada rasa lucu yang pahit. Cindy kirim pesan. Aku mengetik balasan. Sadar. Lalu ku hapus. Ku tutup ponselku. Aku sadar kok. Dari dulu juga sadar. Aku sadar setiap kali Chloe bilang tolong, tapi nadanya kayak nyuruh. Sadar setiap kali aku disuruh lakuin hal-hal yang bahkan bukan tugasku. Aku cuma pura-pura gak sadar. Karena aku gak mau kehilangan posisi kecilku di samping orang sepopuler dia. Besoknya, waktu Chloe minta tolong lagi, Bintang, bisa tolong ambilin buku debat aku di kelas bawah? aku menatap sebentar, lalu berkata pelan, kayaknya kamu bisa ambilin sendiri deh. Dia kaget. Loh, kenapa? Aku tersenyum kecil. Enggak kenapa-kenapa. Aku cuma udah capek pura-pura gak sadar. Chloe diam. Aku jalan melewati pelan-pelan. Wah, gak percaya bisa tolak suruhan Chloe, kataku dalam hati. Selama berteman dengan Chloe, rasanya seperti leherku diikat rantai dan dibawa kemana-mana. Tapi tidak untuk hari ini dan selamanya.